Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya, sesembah yang benar dengan segala kekhusuannya. Dari makna ini, sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembah oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembah saja. Tak diragukan lagi bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan pondasi agama Islam. Kalimat ini pula bersama dengan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah merupakan rukun yang pertama dari kelima rukun Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Patuh pada konsekuensi yang dikandung oleh makna kalimat tauhid, yaitu dengan hanya menyembah Allah semata, mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Jika dia mengucapkan kalimat tauhid, namun enggan menyembah Allah semata, tidak mematuhi syariatnya, bahkan menyombongkan diri, maka ia tidaklah teranggap sebagai muslim. Ia seperti iblis dan yang semisal dengannya. Menerima kandungan makna kalimat tauhid, yaitu dengan menerima bahwa ia harus mengikhlaskan ibadahannya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Dia. Dia berkomitmen dan ridho dengan hal yang demikian. Kufur terhadap semua yang disembah selain Allah, maknanya ia harus melepaskan dirinya dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan meyakini bahwa peribadahan tersebut batil. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola saja. Begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya, ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka, sangat penting dan urgent bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut, karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya atas hambanya.
Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar pengaruhnya, sebagai dasar utama yang dibangun di atas seluruh ajaran Islam. Periode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah menegaskan betapa tauhid sangat urgent pengaruhnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah pada fase itu, fokus utamanya berbicara tentang tauhid. Generasi sahabat, mereka yang dibina Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang bertauhid, yang tidak dijumpai di permukaan bumi ini sebelum dan sesudahnya. Jadi, generasi umat yang dapat dijadikan suri tauladan adalah 3 generasi semenjak generasi Rasulullah SAW sampai generasi tabi'in, yaitu yang pertama, generasi sejaman dengan Rasulullah SAW, sahabat radhiyallahu anhu, generasi ayah. Yang kedua, generasi sesudah mereka, tabi'in, generasi anak. Yang ketiga, generasi yang sesudah mereka, tabi'in, generasi cucu sampai abad ketiga Hijriah. Inilah 3 generasi pertama umat Islam, generasi yang terpercaya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang tidak mengenal penciptanya seperti orang buta di dunia ini. Ia tidak tahu mengapa ia diciptakan atau apa hikmah tujuan keberadaannya di atas bumi ini. Yang kedua, siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia jadikan semua cita-cita dan ambisinya adalah bagaimana mewujudkan kepentingannya di dunia sebelum mati. Mengambil yang halal dan haram, tidak peduli apakah itu membahayakan orang lain atau tidak, karena yang penting adalah kepentingannya. Yang pertama, orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhirnya hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Yang kedua, tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rob yang satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat. Dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. Yang ketiga, bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Yang pertama, seorang ahli tauhid akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, seorang ahli tauhid pasti masuk surga. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli tauhid bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat, bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, mengilmui maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkannya saja. Yang ketiga, seorang ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang keempat, seorang ahli tauhid diampuni dari segala dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat.
Oleh karena itu, pengampunan dosa merupakan sesuatu yang sangat kita harapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar, menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan yang kelima, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Yang pertama, akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Yang kedua, mendapatkan kemantapan dan keteguhan dalam beragama. Yang ketiga, mendapatkan keamanan dan dijauhkan dari rasa takut.